Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Apa kabar? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat selalu ya. Amin. Sebelumnya kita telah belajar tentang matriks dan jenis-jenisnya dan juga tentang operasi penjumlahan dan pengurangan matriks. Untuk pagi hari ini kita akan belajar tentang operasi perkalian pada matriks. Disimak ya. Operasi perkalian pada matriks. Di sebelah kanan merupakan tokoh penemu matriks ya. Sudah kita bahas waktu materi matriks bagian 1. Untuk motivasi hari ini, pendidikan adalah tiket ke masa depan. Hari esok dimiliki oleh orang-orang yang mempersiapkan dirinya sejak hari ini. Malcolm. Kompetensi dasar yang harus kita kuasai 3.15 bisa dibaca sendiri. Untuk tujuan pembelajaran, mampu mendefinisikan matriks, mampu mengoperasikan perkalian skalar dengan matriks, mampu mengoperasikan perkalian dua matriks, mampu menyelesaikan permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan perkalian matriks dengan tepat. Prasyarat yang harus kita kuasai, sistem persamaan linear bisa dilihat ya untuk koefisien X 1, koefisien Y 2, 5, turun koefisien Y ini 3. Bilangan yang disusun disebut elemen. Lihat matriks tersebut ya. Ini 1, 2, 5, dan 3 merupakan elemen penyusun matriks. Dan juga banyak baris. Ini baris 1, baris 2. Ini kolom 1, kolom 2. Jadi ordo matriksnya 2 kali 2. Untuk A di sini adalah matriks berordo 2 kali 2. Lihat B dan juga C. B dan C di sini adalah matriks yang hanya memiliki kolom saja, atau disebut matriks kolom. Kita sudah belajar materi minggu lalu, yaitu tentang matriks dan jenis-jenisnya. Untuk definisi matriks sendiri, yaitu susunan bilangan yang diatur berdasarkan baris dan kolom, operasi perkalian pada matriks, perkalian skalar dengan matriks, dan juga operasi perkalian dua matriks. Perhatikan permasalahan berikut ini. Andi dan Dewi ingin membeli buku dan pensil. Andi membeli 3 buku dan 1 pensil. Dewi membeli 4 buku dan 2 pensil. Jika harga sebuah buku 500 dan sebuah pensil 150, berapa harga buku dan pensil jika Andi dan Dewi berencana menjual kembali barangnya dengan menaikkan 2 kali lipat harga beli? Yang B, berapa uang yang harus dikeluarkan Andi dan Dewi untuk membeli barang tersebut? Permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan operasi perkalian matriks sebagai berikut. A, untuk menaikkan 2 kali lipat harga beli. Untuk menjawab pertanyaan A, yaitu menaikkan 2 kali lipat harga beli dari masing-masing barang, dapat ditentukan dengan perkalian matriks dengan skalar K sama dengan 2. Untuk matriks yang berisi elemen 500 dan 150 ini merupakan harga dari sebuah buku, yaitu 500 dan pensil 150. Kita jadikan ke dalam bentuk matriks ya, menjadi seperti ini. Atau bisa juga dengan membuatnya menjadi matriks kolom, yaitu yang memiliki kolom saja. Terus kita kalikan 2 kalikan dengan 500, 1000. 2 kita kalikan dengan 150. 300. Jadi harga masing-masing buku dan pensil adalah 1000 dan 300 jika harganya kita naikkan 2 kali lipat harga beli. Untuk menjawab pertanyaan B, berapa uang yang harus dikeluarkan Andi dan Dewi untuk membeli barang tersebut? Kita perhatikan 1 dikali 150, 4 dikalikan dengan 500 ditambah 2 dikalikan 150. Kita ingin mengetahui berapa uang yang harus dikeluarkan Andi dan Dewi untuk membeli barang tersebut. Karena Andi membeli 3 buku dan 1 pensil, ini 3 buku dan 1 pensil. Kemudian Dewi membeli 4 buku dan 2 pensil. Jadi matriksnya seperti ini ya. Elemennya berisi 3, 1, 4, 2.
Kemudian harga bukunya 500 dan harga pensilnya 150. Nah, 500-nya ini 150. Jadi ini matriks ordo 2x2 dan juga matriks ordo 2x1. Untuk syarat perkalian matriks sama seperti syarat perkalian operasi penjumlahan dan pengurangan matriks, yaitu banyak kolom harus sama dengan banyak baris. Karena kolomnya di sini untuk yang ordo 2x2 kolomnya 2 dan ordo 2x1 kolomnya barisnya ada 2, maka kita bisa mengalihkan kedua matriks tersebut. Ingat ya, banyak kolom ini sama dengan banyak barisnya ini. Nah, kemudian kita kalikan 3, kita kalikan 500 ditambah 1 dikali 150. 1 dikali 150. Kemudian 4 kita kalikan 500. 2 ditambahkan dengan 2 dikalikan dengan 150. Jadi 3 dikali 500, 1500 ditambah dengan 150, hasilnya 1650. 4 kita kalikan dengan 500, yaitu 2000 ditambahkan dengan 300, jadinya 2300. Memiliki hasil ordo matriks 2x1. Kenapa? Karena kita yang diambil tadi kan kolom, banyak kolom ini sama dengan banyak baris. Nah, untuk hasilnya itu yang di luar ini 2 dikali 1. Jadi 2 nanti ini sebagai baris dan satunya sebagai kolom. Jadi ini sama 2 kali 1. Benar ya? Jadi Anda harus membayar 1650 dan Dewi harus membayar 2300. Sekarang penjelasannya. Perkalian skalar dan matriks. Jika K suatu bilangan skalar, maka perkalian K dengan matriks A ditulis KA adalah matriks yang elemennya diperoleh dari hasil kali K dengan setiap elemen matriks A. Kita lihat matriksnya ya. Dimiliki matriks berisikan elemen 1, 2, negatif 3, 3, 4, 1/5. Tentukanlah elemen-elemen matriks 5A. 5A di sini, 5 merupakan bilangan skalar. Dari 5, hasil dari 5 kali 1, 5. Kemudian 5 kali 3, 15. 5 kali 2, 10. 5 kali 4, 20. 5 kali negatif 3, negatif 15. 5 kali 1/5, 1. Sudah paham ya? Kemudian matriks A dapat dikalikan dengan matriks B jika banyak kolom matriks A sama dengan banyak baris matriks B. Bisa dilihat syaratnya ini. Jika ada matriks A dan matriks B, ingat matriks A banyak kolomnya harus sama dengan banyak kolom matriks banyak baris matriks. Matriks A dapat dikalikan dengan matriks B jika banyak kolom matriks A sama dengan banyak baris matriks B. Bisa dilihat ini. Perkalian 2 matriks. Kita ingat matriks A harus banyak kolomnya sama dengan banyak baris dari matriks B, yaitu matriks yang merupakan perkalian dari matriks satunya. Jika matriks A berordo M kali N dan matriks B berordo N kali B, maka A dikalikan dengan B sama dengan C berordo M kali B. Nah, ini hasilnya. Hasilnya merupakan M dan P dari matriksnya. Ini bisa dicatat di buku kalian masing-masing ya. Misalkan, nah, A dikali B sama dengan C, maka elemen matriks C adalah penjumlahan dari hasil kali elemen baris matriks A dengan elemen kolom matriks B yang bersesuaian. Bisa dilihat. Baris 1 kita kali kolom 1, baris 1 kita kali kolom 2, baris 1 kita kali kolom ke N. Nah, jadi untuk perkalian matriks kita menggunakan
baris 1 dikali kolom 1, baris 1 dikali kolom 2, baris 1 kali kolom ke N untuk yang hasil baris pertama. Untuk baris yang kedua, baris 2 kita kali kolom 1, baris 2 kita kali kolom 2, baris 2 kita kali kolom ke N. Ini ya hasilnya di sini. Untuk baris ke N ya kita kali kolom ke 1, baris ke N kita kali kolom 2, baris ke N kita kali kolom ke N. Untuk contoh matriks sendiri, nah ini dilihat ya. Misalkan dimiliki matriks A berisikan elemen 1, 2, 3, 4, matriks B berisikan elemen 5, 7, 6, 8. Kita ingin mengalihkan matriks A dengan matriks B. Kita lihat dulu ordernya. Apakah matriks A banyak kolomnya sama dengan banyak baris dari matriks B? Karena ini matriks A memiliki order 2 kali 2, dengan banyaknya kolom berarti ada 2. Kemudian matriks B memiliki order 2 kali 2 dengan banyak baris B berarti 2 juga ya. Artinya matriks A dan matriks B bisa kita kalikan. Jadi kita kemudian melakukan tahap selanjutnya yaitu mengalihkan ya. Baris 1 dikalikan dengan kolom 1. Baris 1 yang ini ya, 1, 2, kolom 1, 5, 6 ya. Jadi 1 kali 5 kan 5. Kemudian 2 dikalikan dengan 6, 12. 5 ditambah 12, 17. Begitupun dengan baris 1 kolom 2. Jadi 1 kita kalikan dengan 7, 7 ya. 2 kita kalikan dengan 8. 16, 7 tambah 16, 23. Kemudian baris 2 kita kalikan dengan kolom 1. 3 dikalikan dengan 5, 15 ya. 4 dikalikan dengan 6, 24. 15 ditambah 24, 39. Kemudian baris 2 kita kalikan kolom 2. 3 dikalikan dengan 7, 21. Kemudian 4 dikalikan dengan 8, 32. 21 ditambahkan dengan 32, 53. Nah, ada contoh lagi. Misal A merupakan matriks yang berisikan elemen 3, min 3, negatif 1. Misalkan diketahui matriks A berisikan elemen 3, negatif 1, 2, 4. Dan matriks B berisikan elemen negatif 2, 5, 1, 8. Hitunglah A dikalikan B, B dikalikan dengan A, dan A kuadrat. Untuk A kali B bisa dilihat. Baris 1 kali kolom 1 sama seperti yang tadi ya, 3 kalikan dengan negatif 2 min negatif 6, negatif 1 dikali dengan 1, negatif 1 ya, jadi negatif 6, negatif 1, negatif 7. Baris 1 kita kalikan dengan kolom 2, 3 kali 15, 15, negatif 1 kali 8, negatif 8, jadi 15 dikurangi 8, 7. Nah, kemudian baris 2 kali kolom 1, baris 2, 2 dikali negatif 2, negatif 4 ya. Kemudian 4 dikalikan dengan 1, negatif 4 ditambah 4 ya, 0. Kemudian baris 2 dikalikan dengan kolom 2, 2 dikali 5, 10. Kemudian 4 dikalikan dengan 8, 32. Jadi 10 ditambah 32, 42. B kali A, matriks B dikalikan dengan matriks A. Jadi negatif 2, 5, 1, 8. Ini matriks B ya. Kemudian matriks A-nya 3, negatif 1, 2, 4. Hasilnya, caranya sama seperti tadi. Dan memiliki hasil 4, 22, 19, 31. Untuk yang A kuadrat, itu tidak bisa kita langsung kuadratkan, jadi kita jabarkan. Matriks A dikalikan dengan matriks A. Jadi matriks A tadi kan berisikan elemen 3, negatif 1, 2, 4. Terus kita kalikan dengan A itu sendiri, 3, negatif 1, 2, 4.
Caranya sama, baris 1 kali kolom 1, baris 1 kali kolom 2, kemudian baris 2 kali kolom 1, baris 2 kali kolom 2. Hasilnya 7, negatif 7, 14, 14. Nah, kesimpulannya, A dikali B tidak sama dengan B kali A. Artinya, perkalian matriks tidak bersifat komutatif. Kita kembali ke perhitungan A kali B dan B kali A yang tadi ya. Kita lihat A kali B di sini hasilnya negatif 7, 7, 0, dan 42. Ini untuk elemennya. Nah, B kali A ternyata hasilnya 4, 22, 19, 31. Jadi, bisa disimpulkan seperti ini ya. A dikali B tidak sama dengan B kali A. Tidak bisa kita menyamakan antara perkalian dari dua matriks ini. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih, tetap jaga kesehatan dan tetap semangat dalam belajar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.